Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih caranya supaya bisa happy lagi, lagi bad mood, pedes. kan pedas. Langsung kayak, oke aku siap lagi menjalani hari gitu. Pedas level 10. Pedas, silahkan. Wah mantep banget. Wah, ini mie ayam. Ada permintaan khusus gitu nggak sih supaya mood sebelum manggung Enggak bagus? sih, enggak ada. Gue bisa mengatasi itu sendiri dengan, sorry gue ke toilet dulu gitu. Oh, meditasi di toilet. Iya, kalau sebelum manggung ya. Iya. Air kencur tuh nggak termasuk ya sama Tidak, air garam gitu? air kencur tuh cupu, harus langsung dari kencurnya. Kencurnya? Oke. Dikunyah. Sikat. Gitu. Oh, Jangan bilang lo. kita punya Kita punya nih. kencur. Air kencur tuh cupu. Oke. Harus Ini kan, langsung. kalau gue kan hari-hari ya makan kencur, lo berdua harus nyobain ini dikunyah. Karena kenapa? Ini buat apa sih? Gitu, ini tuh Supaya riders kita gue tidak sebelum cupu. manggung. Jadi supaya kayak bisa melegakan tenggorokan, jadi melegakan pernafasan. Jadi kalau misalnya mau ngambil nada tinggi, Iya. Enak ya? nafasnya tuh jadi lega, jadi enak. Ya, dicoba lo jadi gue yang tuan rumah. Nah. Nah, air garam ini buat apa teh? Bener nggak salah satu ridersnya itu air garam? Kalau air garam sih enggak, tapi kalau kencur selalu wajib. Selalu. Jadi ini dimakan langsung nih ya? Nah, lu kan penyanyi Jangan juga yang tuh kecil dah. dong. nih, Waduh, nih. Teh. Yang sebesar ini. Coba ya. Ya. Ini ada tisu. Ya udah dua nih. Lalu, ih lihat dia ngambil kencur ada cincinnya. Teh Yura juga ada. Ya kalau gue cincin biasa, Oh, kalau dia iya. dapat cincin nikah. manis. Ayura kap. Enggak. Itu kayak, Wow. Kok mukanya bisa tenang ya? itu enak sini gue makan lagi. Gue habisin deh. Coba abis ini lo nyanyi. Kayak lega Coba gitu nyanyi. pernafasannya. Untung dia drummer, jadi nggak harus melakukan ini. Enak tahu. Gila. Enak banget. Enak ih. Lo tuh harus merasakan sensasinya yang lo rasakan di tenggorokan. Di sini. Tapi kan, butuh air garam ya. dah, kok air minumnya air garam? Oh, air putih aja. Muntah loh dia. Ya maaf ya, yang ngasih bukan aku, dia. Gila enak banget teh. Enak tau. Tapi ini tuh bener-bener. Itu air garam. Itu air garam. Lo minum air garam, lo minum yang ini, air biasa. Jadi penyanyi susah ya. Tapi cocok sih di tenggorokan gue. Jorok ya dia ya. Cocok di tenggorokan gue. Cocok. Duh, gak enak banget teh. Enak. Mungkin lo belum biasa aja. Dibiasain. Kalau ini tuh bukan jadi sebuah keharusan tapi kebutuhan. Serius. Iya, kencur tuh kebutuhan buat gua. Wah, vokalis Aerosmith pakai ini nih. Iya enggak juga sih. Gimana suaranya gue? Enggak ada di sana. Tapi bau mulut ya jadinya ya. Lo sendiri kali ngerasain Iya sih. berapa? Enggak. Ya kencur Kayak air apa sih garam. rasanya tuh kayak bukan mie tapi kayak dia lega gitu, ngerasa nggak kayak Lega sih. gitu kan, coba deh, gitu coba, ya kan, terus kayak gitu. Lo vocalizing aja masih fals. Tapi lu sebagai penyanyi merasakannya nggak ada? Iya. Enak kok. Enak ya? Lebih lega. Tapi bukan juga penyanyi kan penyiar juga Iya gue sih. tuh tahu. Jadi ditelan ya? Udahnya Dikunyah terus sari-sarinya tuh kamu resapi pelan-pelan gitu kan. Enak ya, udah penjelasannya lebih enak. Sari-sarinya udah masuk semua baru kamu telan gitu. Ya kan? Iya. Masuk ke Riders Dead Bachelors nih. Ya, ini harus kencur. masuk riders nih. Wah, oke, lanjut lagi, Ngomong-ngomong Bro. soal nada tinggi tadi. Ya. Sempat ada info kalau Yura pernah belajar di Bali sama vocal coach. Iya. Terus dikulik psikologisnya, ternyata takut ngambil nada tinggi itu trauma masa kecil. Iya lagi. Nah, gue dulu sebenarnya nggak ngerasa itu adalah trauma ya sebenarnya. Cuman waktu itu yang waktu di Bali itu gue ikut vokal master class. Iya. Sorry teh. Yang ikut gue vokal master class itu dia itu adalah guru vokalnya Michael Jackson, Stevie Wonder. Dari satu lagu dia tuh kayak bisa ngulik ceritain tentang satu kata ini gitu. Padahal kan lagu itu belum tentu relate sama gue Iya. kan, tapi pas dia nanya itu kayak somehow bisa kayak, aduh gimana caranya gue nggak bisa jelasin detail sih, cuman somehow dia bisa unlock
something in my past gitu. Jadi kayak childhood memory aku tuh kayak kebuka lagi kayak dang gitu kayak gue nangis. Dia cuma nanya satu kata ceritain tentang Ingat ini. gak katanya apa? Aduh, Nanti nangis. Oh iya, sorry. gitu. Terus Tuh, matanya udah bersinar-sinar tuh. terus akhirnya gue nangis segala macam nggak apa-apa, nangisin aja. Terus akhirnya dari nada tinggi yang waktu itu gue nyanyi lagu Through the Fire-nya Chaka Khan. Through the fire. Itu kan susah banget maksudnya untuk skill range vokal yang sebegitu besar. Gue biasanya ngambil nada tinggi tuh selalu pakai head voice, nggak pakai suara asli. Tapi kata dia nggak apa-apa, coba pakai suara asli. Setelah gue nangis, setelah gue ceritain apa yang satu kata itu dia terus anggap orang itu ada di depan kamu, terus si nada tinggi itu langsung nyampe yang si pemain pianonya nangis, gurunya juga nangis, lah gue kan jadi makin nangis juga ya kan. Itu dia kata dia, that's it. Gue juga nggak pernah ngedengar suara gue bisa setinggi itu dan bisa mencapai itu dengan power sebesar itu gitu. Ternyata ya dari yang gue pelajari di Vocal Masterclass adalah menyanyi itu bukan hanya menyampaikan rasa dan segala macam. Kalau alat instrumen yang lain kan pakai jari, tapi kalau vokal tuh kan dari sini, dari hati, dari pikiran, dari semua masa lalu yang pernah kita lalui dan rasa itu disalurkanlah ke dalam sebuah mikrofon dan bisa didengarkan teman-teman. Jadi yang diulik itu bukan tekniknya tapi lebih ke psikologi. Iya, jadi kalau misalnya kamu udah ketemu akar masalah trauma di masa kecil kamu, kalau kamu udah bisa menghadapi itu dan dealing dengan itu, sembuh dengan itu tuh sangat mempengaruhi dengan cara kita bernyanyi gitu. Iya, benar. Gitu. Kalau misalnya kita udah bisa menyadari. Iya kan katanya kita bisa berubah kalau kita mengetahui. Ya, apa, mengetahui, menghadapi, memaafkan, memaafkan, menerima. Dan itu ternyata segitunya kan berarti nyanyi itu gitu. Itu berarti pas merakit sudah jadi atau belum? Itu sebelum. Sebelum merakit? Sebelum. Wah, album merakit memang magical banget berarti ya. Secara achievement di Ya, AMI alhamdulillah. 2019 dapat best album. 2018 itu menjadi wanita solo favorit ya, terbaik ya? Iya. Teh Yura ya? 2 tahun berturut-turut waktu itu alhamdulillah aku juga nggak nyangka, tapi aku tuh selalu kita bisa lihat kalau misalnya yang ada seseorang misalnya karyanya yang bisa bikin kita entah itu jadi nangis atau bikin kita ada reaksi di luar lagu tersebut, itu pasti bukan hanya karena instrumen ininya, bukan karena suaranya dia yang bagus, tapi pasti di masa lalu penyanyinya tuh ada sesuatu yang juga bisa membawa energi besar ke lagu tersebut, makanya bisa menggerakkan kalian jadi nangis dengar termasuk lagu. Malam Sepi itu. Ya itu Juga gawat sih. salah satunya. Satu fakta Iya. tentang gue yang gue juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi setiap gue, karena hampir semua lagu yang gue ciptakan juga gue pernah ada di rasa tersebut. Jadi kalau misalnya gue menyanyi itu, jadi gue masuk ke dunia lain gitu loh. Iya. Gue ngerasa kayak nggak di sini. Jadi semua memori yang ada tuh ya ada di situ. Gitu. Tapi udah selesai nyanyi ya, udah gue balik lagi ada di sini gitu. Jadi gue selalu gitu. Ya, music is a time machine ya. Take you places gitu kan. Iya banget. Balik ke album Yura. Ya. Gue baru sadar kalau ternyata track terakhirnya itu berawal dari Tatap ya. Iya, waktu album pertama. Yang dimana gue sama Mario pernah nonton di ulang tahun Prambors, berawal dari Tatap itu adalah lagu pertama lo saat Iya, itu. Iya. Cuman gue cukup aneh sih untuk melihat berawal dari Tatap di track terakhir. Waktu itu inget nggak ceritanya kenapa bisa itu ada di track terakhir? Album pertama, track terakhirnya berawal dari Tatap. Album kedua, track terakhirnya Malam Sepi. Di dalam album itu benar-benar rangkaian dari semua cerita aku, dari benar-benar senang, benar-benar sedih. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Oke. Gitu. Jadi dari perjalanan album, kalau ngedengar track 1 sampai akhir tuh kayak di bawah sedih, senang lagi, sedih, senang lagi. Dan Iya. endingnya harus kayak ya oke, baik. Gitu. Jadi kenapa lagu berawal dari Tatap sama Malam Sepi ditaruh terakhir tuh supaya ya Ending yang ikhlas ya. ikhlas yuk gitu ya. Relax ya, baik, itu semua baik-baik aja gitu. Itu bagus alasannya tuh. Itu seakan-akan Yura ngomong ke diri Yura sendiri nggak? Pasti Semua itu bakal baik-baik aja. Semua karya yang aku tulis sih sebenarnya hampir banyak pesannya untuk diri aku sendiri atau juga orang yang ada di deket aku banget gitu. Jadi aku kalau bikin lagu tuh nggak harus jauh-jauh ini lagu untuk kayak wah yang di mana enggak. Tapi untuk diri aku sendiri atau orang sahabat banget yang pengen aku kasih pesen ini loh maksudnya gitu. Iya. Oke. Karena menurut aku lagu itu
kalau pesannya untuk diri kita sendiri atau orang terdekat tuh rasanya akan intim. Jadi kalau Iya. udah ada intim mungkin orang-orang yang denger juga pasti ngerasa iya ini lagu gue banget lagi. Intimate and personal. Itu dia intimate kunci and Yura personal. bikin lagu. Gue juga ngulik lagi bro. Apa dah? 2013 registered album Yura itu musik bagus. Iya. Merakit itu di 2018 ya. Itu Ayura. Nah, label Ayura itu kan bikinan Yura berarti ya? Iya. Udah berapa tahun sih dan sekarang update-nya Ini gimana? berarti tahun kedua. Tahun kedua? Iya, Wow, tahun kedua. selamat. Oke. Gitu. Jadi dari awal tuh memang udah jalan sendiri ya Teh Yura ya? Album pertama gue tuh kan dibantu sama Kak Glenn dan Oh, semua oke. timnya. Wah itu benar-benar satu perjalanan yang menyenangkan sekali sama Kak Glenn. Rencana untuk ke next albumnya udah ada gambaran? Ih sumpah seru banget. Serius? Iya. Ada materi seru banget. Rilisnya setelah bulan puasa. Wow. Dan ini musik yang fresh banget. Aku selama album satu kedua nggak ada musik seperti ini sih. Dan kolaborasi. Oh. Ya, Oke. aku benar-benar super excited soal ini karena Oke. pengen cepet-cepet keluar. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Itu akan dikeluarin langsung atau single dulu ya? Apakah album, EP, Ini nanti akan jadi album ketiga sih, Oke. teman album ketiga? satu Saat dulu. ini udah ada namanya berarti ya? Judul lagunya. Judul albumnya? Oh judul albumnya kan masih sambil. Iya. Oke. Udah, mari kita bermain game ya. Daripada nanti kepancing-pancing lagi kan? Iya. Fakta atau mitos? Waktu kuliah pernah digodain sama preman yang suka nongkrong di depan kosan sampai akhirnya pindah kosan tanpa kasih tahu ibu kosannya. Nah, fakta kayaknya deh. Kayaknya sih fakta sih. Itu bener. Fakta. Pindah kosan gara-gara digodain preman, bener. Iya. Digodainnya gimana Teh? Jadi gue tuh kan waktu kampus memutuskan untuk tidak ngekos karena gue kayak lebih aman tinggal di rumah. Iya. Tapi pas udah kayak mau semester akhir, oke deh, ya udah terpaksa gue Lumayan, ngekos. Bandung Jatinangor kan jauh Ya kan? akhirnya gue ngekos. Tapi ya itu kekhawatiran gue ternyata terjadi saat itu. Kayak gue habis ngerayain ulang tahun teman, pulanglah di satu malam sama sahabat gue berdua tok gitu. Terus ada yang gangguin gitu di depan, iya kayak catcalling gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Bah, gue langsung tutup. Terus tiba-tiba ada yang gedor-gedor gitu. Berlanjut. Kan takut. Takut sekali. Takut banget, takut banget. Habis gitu sama semua teman gengku ya dijagain lah jadinya. Dan besoknya pindah kosan. Sorry, udah kayak kita pulang aja deh gitu. Nggak lanjut lagi. Gitu. Pertanyaan kedua. Fakta atau mitos? Kalau nonton film di bioskop selalu semangat, nggak pernah ngantuk, apalagi tiduran. Nggak selalu semangat. Kayaknya mitos deh. Tadi soalnya ada klarifikasi Gemini yang kadang naik kadang turun gimana? Nah, kadang ngantuk, kadang seger. Atau seger mulu? Ini bener ya? Gue tuh kan, gue tuh sama teman-teman ya, misalnya sama Vidi, Iya. sama teman-teman semua kan. Hah? Ayo udah kita nonton yuk, ayo dong, kita udah nggak masa kita pulang jam segini, Iya. ya kita nonton yuk, kalau nggak nongkrong ngapain yuk gitu Iya. kan. Ya nonton gitu kan. Iya, iya. Ayo, biasanya gue tuh yang kayak, semangat. ayo. Di antara kayak 10 orang, gue yang paling ayo, yang lain kayak, Ya, "Yaudah, biasa yuk," aja. gitu kan. Ayo. Ya. Terus kayak udah kredit. Ternyata itu fakta. Iya, itu mitos dong berarti kan gue. Mitos ya? Mitos kan selalu semangat. Oh, tadi. selalu semangat. Iya. Oh, iya bener. Oh semangat bener tapi ketiduran. Pas Semangat nontonnya. sebelum. Oh iya berarti fakta ya. Ya. Berikutnya. Fakta atau mitos? Nggak bisa kalau nggak gangguin orang lagi tidur. Gak bisa nggak? Oke, ini iseng berarti nih ya. Sebagai orang yang suka tidur, harusnya dia tidak suka digangguin. Berarti itu Mitos sih. mitos. Atau ternyata. Kayak gue gak pernah gangguin deh. Yes. Kamu Nggak, dapat dari mitos, mana itu faktanya? Cuman, Plot twice. cuman Plot twice. kalau misalnya semua player-player gue tuh kayaknya udah tahu banget gue ya. Eh. Sahabat-sahabat gue tuh yang waktu sempat ngekos gitu. Iya. Apalagi kalau cewek-cewek tuh kan suka kayak ada girls talk gitu Iya. malam-malam gitu kan, kayak dari jam 9 sampai subuh Iya. nggak tidur, Iya. jadi ngobrol. Nah cuman gue yang tidurnya paling cepat, pokoknya gue tuh jam 9 udah pasti tidur aja. Oke. Makanya gue nggak bisa nonton di atas jam 9 gitu kan. Oke.
Gue nggak gangguin sih, cuman kalau ada isu kalau soal tidur, gue biasanya kalau udah tidur katanya gue suka ngigo. Jadi semua teman-teman sahabat-sahabat gue di kampus tuh tahu banget kalau gue suka ngigo. Terus kalau di Jatinangor tuh dulu agak creepy ya, agak serem gitu kan, banyak cerita setannya kan. Iya. Katanya tuh cewek-cewek lagi pada ngomongin cerita-cerita kehidupan, gue udah tidur pakai selimut tuh. Nah katanya mereka kalau gue subuh-subuh jam 3 tuh selalu kebangun terus yang astagfirullahaladzim gitu. Itu serem sih. Itu kata mereka serem banget. Terus masa sih gitu, kenapa Yura selimut gitu dah, katanya gitu. Nah itu katanya berkali-kali kalau misalnya bareng sama gue, itu satu. Nah terus pernah juga di mobil kan, kalau perjalanan Bandung di Jakarta tuh kan kayak macet kan, Iya. gue Iya. pasti tidur kalau di mobil. Iya. Pas tidur gitu malam-malam kayak itu download album GAC katanya gitu waktu albumnya. Sailor. Download nggak? Tapi Pengen semua banget. tim gue tuh di mobil udah tau gue ngelindur. Mau yang mana albumnya? Ada deh pokoknya GAC punya album baru gitu katanya. Wah, hebat Terus ya sih. udah sama manajer gue di-downloadin lah waktu itu album yang mana Stronger gitu. kalau nggak Stronger salah. ya. Terus beneran di-downloadin lagi. Di play terus makanya pas gue udah sadar. Tuh ada cinta tuh. Tuh udah di-downloadin. Apa? Gue bilang. Tadi katanya kamu di-downloadin album GAC. Kapan? Gitu. Oke. Dan terakhir, fakta atau mitos nggak suka makanan pedas, apalagi mie bakso. Wah itu mitos kayaknya. Yura suka banget yang berkuah dan pedes kayaknya. Iya sampai lo Kalau kencur suka, harusnya suka makanan yang kuat ya. Fakta. Oh enggak suka makanan. Mitos. Iya, mitos. Betul. Betul? Betul, itu mitos. Tet suka banget. Aku suka banget pedas. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih caranya supaya bisa happy lagi, gimana mood? Pedas. Makan pedas. Langsung kayak, oke aku siap lagi menjalani hari gitu. Pedes level 10. Pedas, silahkan. Wah mantep banget. Wah mie ayam. Wah ini mah. Teh Mana silahkan dong? teh ini Nanti yang. kalau kita berat badannya naik gimana? Ya nggak apa-apa, kuah-kuahnya dikit. Yang penting harus bahagia ya kan. Harus bahagia. Wow, lengkap sama pangsitnya. Sambelnya nih spesial. Astaga, Kuat kalau sambal, tapi terima gua kuat kasih kalau banyak kuah-kuahan. loh. Ini aku nggak bisa ngelihat ini ya Allah. Wah, terima kasih banyak Teh udah ngobrol-ngobrol di Dua Bujang. Ya, mie baksonya. Hari ini kita belajar kalau kencur itu bagus untuk vokal. Ya, Terus kita belajar juga kalau Yura Yunita itu sangat perasa anaknya. ya. Dan kita belajar apa lagi dah? Kita belajar kalau aku benci malam sepi dan aku damba malam sunyi. Oh. Dan kita Bagus belajar tuh juga nanti abis lebaran akan ada album baru dari Single Yura baru. Yunita. Single baru. Kolaborasi, katanya fresh banget. Iya. Nah. Sama laki-laki kolaborasinya. Laki-laki. Oh kira Iya. Laki-laki bandnya Al Eldul. Kirain ya. Itu dah. Terima kasih banyak Yura Yunita. Terima kasih, Yunita. Kencurnya yang mana tadi kencur? Lu aja Harus pakai kencur.